dan Bapak Ibu semuanya yang sangat kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan derek mangayu bagyo kepada Bapak Bahtiar, matur nuwun sangat. Jadi nanti dalam ketugasan kami sebagai penilai nanti kami sudah ada yang mengayomi Pak Tukiman. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin. Ya, dan semua kegiatan nanti bersama Bapak akan menjadi semakin lancar. Amin. Ya. Oke, Bapak Ibu guru semuanya, Gunung Kidul hadir. Ya. Semangat pagi dari Gunung Kidul. Ya. Semangat pagi dari Kulon Progo. Pagi. Hadir. Semangat pagi teman-teman dari Bantul. Alhamdulillah. Semangat pagi teman-teman dari Sleman. Selamat pagi. Alhamdulillah. Dan sahabat-sahabatku dari Yogyakarta. Salam semangat pagi. Alhamdulillah. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Ini bagaimana? Ngarep gerbang dulu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya untuk yang tidak berkepentingan, mohon mikrofonnya semuanya dimatikan ya. Oke, hari ini luar biasa Bapak Ibu semuanya. Tidak seperti hari-hari lain tahun-tahun yang lalu ya Bapak Ibu, kita tidak bertemu seperti ini. Ya sebenarnya tahun lalu Pak Tukiman bersama dengan Bapak Kepala Bidang saat itu juga ingin sekali mengundang Bapak Ibu, namun saat itu waktunya mendesak. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama Bapak Ibu. Kita ingin nanti semua pemberkasan Bapak Ibu menjadi lancar dan juga hasilnya pun seperti yang diharapkan. Ya tentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang sudah berlaku ya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon nanti Bapak Ibu memperhatikan karena Bapak Ibu yang diundang adalah wakil-wakil dari sekolah. Bapak Ibu Wakakurikulum dan koordinator PKB memiliki kewajiban untuk menyosialisasikan kepada teman-teman hasil yang Bapak Ibu peroleh hari ini. Begitu ya Bapak Ibu? Oke, baik Bapak Ibu. Mohon izin saya share screen ya Bapak Ibu. Oke. Nanti Bapak Ibu akan diberi waktu untuk tanya jawab tentunya. Namun akan lebih baik nanti jika Bapak Ibu itu mungkin menuliskan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya sehingga nanti jika tidak sempat kita bahas pada hari ini tentu pertanyaan-pertanyaan atau mungkin pertanyaan yang bukan kapasitas saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu akan kami catat semuanya. Nah, baik Bapak Ibu, pada intinya Bapak Ibu kita akan menyiapkan pemberkasan Pak. Ya. Oke, sudah bisa nampak tayangan dari saya Bapak Ibu? Kemarin di bawah murni Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu perlu kita pahami bersama tentang berkas yang bisa dinilai untuk tahun ini ya Bapak Ibu. Berkas yang bisa dinilai adalah berkas 3 tahun terakhir. Ini dasarnya adalah Permendikbud nomor 35. Ya, jadi berkas 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020, 2021. Namun Bapak Ibu mohon perhatikan
Bukan berarti semua Bapak Ibu guru itu bisa dengan begitu saja menilaikan berkas-berkas tahun ini. Ada catatan ya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu. Yang belum diperkenankan untuk berbicara mohon mikrofonnya dimatikan supaya kegiatan kita menjadi lancar. Mohon kerjasamanya. Oke, Bapak Ibu, kita perhatikan catatannya ya. Apabila guru naik pangkat tahun 2019, 2020 atau 2021, maka karya yang dinilai adalah karya setelah periode penilaian terakhir yang dipakai sebagai dasar kenaikan pangkat. Misalnya Bapak Ibu, misalnya ada rekan kita yang namanya Arif Wicaksono, ini sekedar sebuah nama untuk contoh saja Bapak Ibu. Beliau naik 3D per 1 April 2021 misalnya, ya. Berarti dasar kenaikan pangkatnya itu adalah penilaian PAK sampai Desember 2020. Maka karya yang bisa dinilai itu mulai tahun 2021 sampai Desember 2021 ya. Karena PKG kita kan sampai 2021. Jadi ya untuk Pak Arif ini karya sebelum tahun 2021 sudah tidak bisa dinilaikan lagi. Namun jika pada teman-teman 2019 sampai 2021 ini belum pernah naik pangkat, maka masih bisa dinilaikan. Ya, dengan catatan nanti karya yang belum dinilaikan bisa diberi keterangan oleh kepala sekolah untuk karya tahun 2019 dan 2020 bahwa karya tersebut belum dinilaikan. Nah, contoh lain Bapak Ibu ya. Misalnya Ibu Indah Ayu naik pangkat tahun 2020 periode 1 April 2020. Ya, tentu kenaikan beliau itu menggunakan dasar PAK sampai Desember 2019. Maka karya yang dinilai itu mulai Januari 2020 sampai akhir tahun ini. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti 3 tahun semuanya bisa, tapi ketika Bapak Ibu sudah naik pangkat berarti akan diperhitungkan karya setelah periode terakhir kenaikan yang dipakai untuk dasar kenaikan pangkat Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu untuk diklat fungsional. Ya, untuk diklat fungsional ini Bapak Ibu perlu memperhatikan penyelenggara mana yang diakui ya Bapak Ibu. Apa yang kami sampaikan ini sesuai dengan buku 4 tahun 2019, kami tidak menambahkan, kami tidak mengurangi, sehingga sebenarnya apa yang kami sampaikan itu sudah ada pada buku 4. Namun ketika kita bersama-sama mencermati terlebih-lebih dalam satu ruangan ini, mudah-mudahan kesepakamahan kita sama. Ya, penilai dan yang dinilai itu sama pahamnya, sama mengerti ya terhadap regulasi yang kita pakai sebagai dasar penilaian. Ya. Polisi barang kita. Kemudian Bapak Ibu kita lihat diklat fungsional itu Bapak Ibu sudah paham bisa berupa kursus, bisa berupa workshop, bimtek, penataran. Nah, penyelenggaranya adalah inspektoratnya masih Kemdikbud atau kepanjangan dari Kemdikbud yaitu Dikpora. Saya kemudian lembaga diklat P4TK
sekarang namanya baru, saya lupa namanya, LPMP, LPPKS, dan Badan Diklat. Nah, yang bisa dinilai itu yang minimal durasinya 30 JPL. Ya. Dalam satu hari, Bapak Ibu, maksimal 8 jam. Oleh karena itu, ya, untuk diklat yang diakui 30 jam itu minimal 4 hari. Ya. Ini sesuai dengan ketentuan buku 4. Nah, mungkin Bapak Ibu memiliki sertifikat yang kurang dari 30 JPL. Meskipun penyelenggaranya ini sudah sesuai. Nah, jika Bapak Ibu memiliki diklat kurang dari 30 JPL, silakan Bapak Ibu entry di kegiatan kolektif. Bukan di diklat fungsional, tapi sebagai kegiatan kolektif. Ya. Bukti fisik yang diperlukan Bapak Ibu, fotokopi surat tugas dari kepala sekolah atau atasan langsung, ya. Kemudian diikuti dengan laporan pengembangan Bapak Ibu. Untuk mudahnya, kemarin sesuai dengan surat edaran Bapak Ibu, untuk laporan kegiatan diklat fungsional ini dimohon supaya nanti mudah dan kami cepat dalam menilai, satu kegiatan dibuat satu laporan. Ya, jadi ada laporannya, ada lampiran sertifikat, atau mungkin jika suatu saat penyelenggara belum menyelesaikan sertifikat, bisa diganti dengan surat keterangan dari penyelenggara diklat. Ya, tentu surat tugas dari kepala sekolah itu harus disertakan. Dan Bapak Ibu, kerangka laporannya mohon diperhatikan pada lampiran 1 halaman 60 buku 4. Oke, berikutnya Bapak Ibu, kegiatan kolektif. Nah, kegiatan kolektif guru itu bisa dilakukan melalui MGMP, MKKS, atau kalau untuk SD, SLB itu bisa KKG, ya, asosiasi profesi, atau in-house training di sekolah. Ya. Bapak Ibu, banyak sekolah-sekolah melaksanakan kegiatan di sekolah. In-house training di sekolah, meskipun jumlah JPL-nya 32 jam tetap diakui sebagai kegiatan kolektif guru, ya, dengan nilai seperti pada kolom yang sebelah kanan ini Bapak Ibu, ya. Nah, untuk kegiatan kolektif guru kita perhatikan Bapak Ibu, yang harus dilampirkan Bapak Ibu, ya, tentu laporan pengembangan dirinya, ada surat tugas dari kepala sekolah, ya. Kemudian Bapak Ibu, jika kegiatan itu dari MGMP, karena MGMP itu dalam 1 tahun itu memiliki beberapa paket kegiatan, untuk kegiatan yang diselenggarakan di MGMP itu laporannya bisa menjadi 1, ya, karena dalam 12 bulan MGMP mungkin memiliki 4 paket kegiatan. Nah, itu laporannya bisa dijadikan 1. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin IHT di sekolah, ya, atau kegiatan lain dibuat secara tersendiri. Oke, oleh karenanya Bapak Ibu, ketua MGMP, ya, bersama pengurusnya itu sebaiknya setiap tahun itu mengeluarkan surat keterangan atau sertifikat untuk pesertanya yang disertai dengan daftar hadir, ya, dan laporan-laporan kegiatannya sehingga bisa dimanfaatkan untuk teman-teman guru. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kolektif yang dilaksanakan di MGMP, Bapak Ibu, misalnya paket pengembangan silabus, RPP, dan sebagainya. Minimal 1 paket itu dilaksanakan 3 kali, misalnya bulan pertama,
itu tentang silabus RPP 3 bulan 3 kali nilai 0,15. Kemudian berikutnya mungkin tentang penilaian 3 kali, berarti anggap mungkin sebulan sekali nilai 0,15. Demikian Bapak Ibu. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang lain misalnya IHT ya itu nilainya 0,1 ya. Kegiatan di MGMP apabila teman-teman itu sebagai pemakalah nah, nilainya 0,2 ya. Demikian tentang kegiatan kolektif guru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita memasuki pada publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah yang pertama Bapak Ibu presentasi pada forum ilmiah. Bapak Ibu sebagai pemakalah atau narasumber dalam kegiatan seminar maka nilainya 0,2. Nah, Bapak Ibu jangan mengecilkan kegiatan Bapak Ibu ini karena nilainya hanya sedikit, diopeni Bapak Ibu ya. Nah, sedikit demi sedikit lama-lama kan bisa terakumulasi menjadi banyak. Bapak Ibu melakukan seminar ya. Bukti fisiknya adalah makalah beserta surat keterangan atau sertifikat dari penyelenggara. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Tentu untuk laporan atau makalahnya ya secara umum ini ya Bapak Ibu sesuai dengan buku 4 ada isinya bagian awal, bagian isi, penutup nanti dipelajari secara tersendiri. Kemudian yang perlu Bapak Ibu catat, seminar yang Bapak Ibu lakukan ketika menyeminarkan hasil penelitian Bapak Ibu tidak bisa dimasukkan di sini karena itu adalah bukti fisik atau itu sebagai rangkaian kegiatan penelitian. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mohon saat mengentri di aplikasi Bapak Ibu harus mengentri dengan cermat. Kemarin kami masih mendapatkan banyak guru-guru mengentri pada poin kegiatan yang tidak pas. Misalnya ingin menilaikan laporan penelitian tapi ngentrinya pada presentasi forum ilmiah. Nah, kami itu tidak bisa mengubah apa yang Bapak Ibu usulkan. Kami bisa menilai apa yang Bapak Ibu usulkan. Jadi kalau laporan bukti fisiknya laporan penelitian tapi dimasukkan di presentasi ilmiah, nah itu kami tidak bisa menilai. Maka entry sesuai dengan yang seharusnya. Ya, jadi seminar yang dilakukan Bapak Ibu saat diseminasi penelitian sekali lagi tidak perlu dimasukkan di sini karena seminar yang Bapak Ibu lakukan dalam diseminasi penelitian itu sebagai rangkaian kegiatan penelitian yang nanti nilainya ada tersendiri di laporan. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita masuk pada penelitian. Oke. Penelitian ada beberapa macam yang bisa dinilai Bapak Ibu. Yang pertama berbentuk buku ya. Jika berbentuk buku maka bukunya harus ber-ISBN dan sesuai di buku 4 ini saya tidak mengurangi dan tidak menambahkan ya Bapak Ibu. Ada keterangan telah mendapat pengakuan BSNP. Nah, sekarang BSNP-nya itu sudah ganti Bapak Ibu ya. Tapi kami tidak bisa memberikan ini keputusan tentang ini. Apakah jika tidak ada BSNP kemudian boleh? Nah, jika belum ada
pengakuan dari BSNP atau penggantinya dari Kemdikbud. Ya, tentu ini kami masih belum bisa menilai ya Bapak Ibu. Oleh karena itu teman-teman yang memiliki penelitian mungkin lebih difokuskan untuk jenis karya yang lain. Misalnya yang berikut ini Bapak Ibu, artikel ilmiah. Bapak Ibu menulis penelitian, kemudian ditulis menjadi sebuah artikel yang diterbitkan atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional bereputasi yang ber-ISSN. Ya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu mohon yang tidak berkepentingan, Bapak Ibu biasakan kita memiliki etika online juga ya. Ketika kita tidak saatnya berbicara, mohon mikrofonnya dimatikan. Terlebih-lebih apabila Bapak Ibu menggunakan HP dan berjalan-jalan sehingga bunyinya menjadi sangat mengganggu yang lain. Oke, kita kembali Bapak Ibu. Nah, artikel ilmiah ini yang tingkat nasional ya Bapak Ibu, tingkat nasional atau internasional. Nilainya 3. Nah, oke, nilainya 3. Buktinya adalah jurnal asli atau jika Bapak Ibu terpaksa aslinya sudah hilang boleh fotokopi ya. Dan tentu asli atau fotokopi tetap disertai surat keterangan dari kepala sekolah tentang keaslian karya tersebut. Dalam surat tersebut cantumkan ya nama Bapak Ibu, judulnya, nama jurnalnya, volumenya, halamannya, sehingga akan mudah. Bapak Ibu juga akan memberikan kemudahan kepada kami ketika Bapak Ibu itu menilaikan jurnal, syukur halaman yang ada tulisan Bapak Ibu itu diberi itu semacam post ID ya. Jadi apa itu kalau orang Jawa lidah-lidah ya. Jadi ditempeli tanda di mana kami itu dengan cepat bisa menemukan karya Bapak Ibu di halaman berapa. Itu akan sangat membantu kami. Nah, Bapak Ibu untuk mengetahui bahwa jurnal itu terakreditasi atau internasional, nasional itu biasanya Bapak Ibu itu bisa mendapatkan surat keterangan akreditasi jurnal tersebut dari web. Maka akses webnya, unduh surat akreditasinya. Oke, nah jika Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan keterangan akreditasi itu, berarti itu bukan dianggap sebagai nasional yang terakreditasi, tapi kita anggap sebagai tingkat provinsi. Nah, jurnal atau artikel ilmiah, ya, hasil penelitian yang dimuat di jurnal provinsi, perguruan tinggi ataupun kabupaten kota, ya, yang belum terakreditasi, itu bisa dinilai juga Bapak Ibu ya. Nah, buktinya jurnal asli atau fotokopi tentu sama, disertai dengan surat keterangan bahwa karya tersebut asli dan disimpan di perpustakaan sekolah ya Bapak Ibu. Jika jurnal tersebut itu ada doinya, di surat keterangan silakan nanti dilengkapi sekalian ya, bahwa misalnya nama bla bla bla, rekam aja ya. golongan dan sebagainya benar-benar
menulis artikel yang dimuat di jurnalnya namanya apa, volumenya berapa, ya, yang ber-ISSN, kemudian jika ada doinya di copy link doinya ditempelkan, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah. Bundang, berikutnya Bapak Ibu yang Pak Hendi ya. Tidak milu Zoom ini, tapi tadi katanya WFH, katanya internetnya laporan hasil penelitian yang koordinator telah PKB diseminarkan. Nah, ini laporan. Laporan fisik yang biasa Bapak Ibu lah ya kurikulum mana ya? Syaratnya mau diseminarkan. Kepala rono-rono malah ketinggalan. Minimal di 3 sekolah. Pak Eri. Kemudian Bapak Ibu, KTU ini tidak dilibatkan ini ya? Di SLN ya, ini Sekolah Indonesia Luar Negeri, atau di SLB, karena jumlah SLB itu minimal, maka syarat 3 sekolah itu tidak berlaku. Bisa nanti untuk SLB itu misalnya karena sulit mencari anggota ya, diseminarkan di KKG, atau mungkin karena jumlah SLB-nya itu sedikit, diseminarkan di sekolah minimal 15 orang, walaupun mungkin cuma 2 sekolah, misalnya seperti itu. Nah, untuk yang SMA, SMK minimal 3 sekolah karena jumlah sekolahnya banyak. Berita acara berisi waktu, tempat, dan lain-lain, notulen, kemudian daftar hadir ditandatangani oleh ketua panitia seminar dan kepala sekolah. Dan Bapak Ibu, penelitian tindakan kelas yang diakui dan bisa dinilai itu minimal 2 siklus. Dan 1 siklus itu minimal 2 kali pertemuan. Oleh karenanya, jika PTK Bapak Ibu itu hanya 1 siklus atau 2 siklus, tapi 1 siklus hanya 1 pertemuan, maka itu akan ditolak. Dan sarannya itu Bapak Ibu harus menyusun publikasi ilmiah baru. PTK yang salah secara metodologis itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi, Bapak Ibu. Nah, untuk yang bisa diperbaiki pasti nanti akan kita beri saran agar Bapak Ibu melengkapi. Misalnya Bapak Ibu kurang foto kegiatan, Bapak Ibu mungkin kurang surat izin, itu masih bisa diperbaiki. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang sudah tidak bisa kita ulang lagi, maka itu tidak bisa kita apa-apa. Ini kan penjelasannya lagi. Langsung maka Bu ini Bu Reni Herawati, kepala penilainya itu benar untuk membaca ya dan berdiskusi dengan temannya. Oke. Buktinya laporan hasil penelitian ini sudah PTK oleh kepala sekolah. PTK minimal 2 siklus. Lampiran-lampiran. 1 siklus minimal 2 kali pertemuan. Berikutnya, Bapak Ibu, selain laporan hasil penelitian tadi, ya, selain PTK, penelitian yang lain itu penelitian bidang pendidikan itu bisa dinilai, Bapak Ibu ya. Oke, jadi tidak hanya PTK saja yang bisa dinilai sebagai karya guru, tapi penelitian yang lain itu bisa. Namun dalam penelitian yang lain pun itu harus jelas itu maknanya bagi guru, harus jelas tindakan guru. Jadi intinya bermanfaat bagi guru. Kemudian Bapak Ibu tentang penelitian tindakan kelas. Maaf, saya kembali lagi ke penelitian tindakan kelas. Banyak sekali teman-teman bertanya dan banyak sekali teman-teman ragu-ragu. Apakah penelitian tindakan kelas pada saat pandemi bisa dinilai? Ya, saya tegaskan Bapak Ibu, PTK pada masa pandemi bisa dinilai sepanjang Bapak Ibu memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.
sesuai dengan buku 4. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu-ragu. Yang tidak dinilai itu yang sebaliknya. Misalnya Bapak Ibu, pada saat PPKM level 4, semua guru 100% di rumah. Semua guru dan siswa 100% di rumah. Tapi ada penelitian yang dilakukan di sekolah tanpa izin dari Dinas Pendidikan. Itu artinya penelitian yang egois, memaksakan. Tidak boleh ke sekolah, anak-anak tidak boleh hadir. Tapi demi penelitian anak-anak dihadirkan meskipun PPKM-nya level 4. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalnya PPKM level 4 melaksanakan kegiatan penelitian, tentu pembelajarannya itu secara jarak jauh dan Bapak Ibu melakukan penelitian sesuai dengan yang seharusnya. Ada tindakan, ada refleksi, bahkan ada kolaborator dilaporkan dengan baik, maka itu diakui. Jadi Bapak Ibu tidak perlu galau jika Bapak Ibu melihat suatu sumber, narasumber mengatakan PPKM pada masa pandemi itu tidak diakui sebagai karya, tidak bisa dinilai pak. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang mantap ya Bapak Ibu, kami mengakui, kami menilai apabila benar-benar Bapak Ibu bisa menyusun laporannya dengan baik, membuktikannya dengan lampiran-lampiran dan Bapak Ibu melakukannya memang dengan sesuai dengan metodologi ya Bapak Ibu. Yang dinamakan kelas itu tidak bangunan gedung di kelas, tapi kelas itu bisa di rumah, itu pun kelas karena Bapak Ibu menyatukan para siswa dengan moda yang Bapak Ibu pergunakan. Apakah itu menggunakan Zoom, apakah menggunakan Google Meet, apakah mungkin secara asinkron, apakah Bapak Ibu itu kombinasi sinkron dan asinkron, itu adalah kelas. Ya, begitu ya Bapak Ibu yang sangat kami sayangi, supaya Bapak Ibu tidak ragu-ragu lagi. Ya, Bapak Ibu bisa melakukan penelitian jenis lain. Ada penelitian korelasi, penelitian deskriptif, eksperimen, pengembangan, ya sesuai dengan yang Bapak Ibu mampu. Namun Bapak Ibu yang belum pernah melakukan penelitian, yang belum pernah melakukan PTK, lakukan PTK terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian yang lain. Karena itu yang paling ringan bagi Bapak Ibu. Itu yang paling tidak mengganggu ketugasan Bapak Ibu dan paling bermanfaat bagi anak-anak. Nah, jika Bapak Ibu sudah berhasil mungkin beberapa kali PTK, silahkan mengembangkan ke penelitian-penelitian yang lain. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tulisan ilmiah populer. Nah, tulisan ilmiah populer itu bisa dinilai, silahkan gunting, clipping tulisan Bapak Ibu, ya, kemudian disiahkan oleh kepala sekolah. Nah, tentu guntingan media massanya itu harus jelas. Nama medianya, kemudian tanggal terbitnya. Jika koran itu koran nasional, nilainya 2. Jika provinsi atau kabupaten atau website resmi ya Bapak Ibu. Jadi koran online bisa dinilai Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu bisa di screenshot, kemudian URL-nya ditempelkan, buat yang sejelas-jelasnya, ya, kemudian juga disahkan oleh kepala sekolah. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, buku. Sekarang kita masuk ke buku ya Bapak Ibu. Buku
ada 2 macam buku, yaitu buku teks pelajaran dan buku pendidikan. Nah, buku teks pelajaran ya tentu harus semua karya Bapak Ibu tadi itu harus memenuhi kaidah apik, asli, perlu, konsisten, ilmiah. Ya. Nah, untuk buku teks pelajaran harus memenuhi syarat sebagai buku ajar sesuai dengan kurikulum. Kemudian jelas penerbitnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu untuk buku itu bisa ber-ISBN. Bisa juga buku Bapak Ibu mungkin belum ber-ISBN, tentu dengan nilai yang berbeda. Nah, jika buku Bapak Ibu itu kaliber nasional, ya dulu itu ada surat keterangan dari BNSP ya Bapak Ibu. Oke, nah kemudian jika ISBN, ya tentu ISBN-nya itu nanti harus bisa kita lihat. Ya, kami biasanya mengecek ISBN Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang memiliki buku, cek juga Bapak Ibu apakah buku Bapak Ibu itu sudah bisa nampak di ISBN, di Perpusnas. Ya, Bapak Ibu bisa mengakses melalui kategori judul. Misalnya judul kok nggak ketemu, pengarang. Ya, bisa juga melalui penerbit. Nah, yang penting Bapak Ibu yang harus muncul, nama Bapak Ibu itu harus ada. Ya. Oke. Kemudian berikutnya modul. Nah, teman-teman banyak yang menulis modul dan diktat. Nah, Bapak Ibu perhatikan untuk modul ini banyak sekali yang menyusun. Kita sangat berharap Bapak Ibu menyusun modul dengan baik. Ya, silakan perhatikan ya. Perhatikan Bapak Ibu lampiran 7 ya bahwa modul dan diktat itu sedikit berbeda. Ya. Modul ada petunjuk siswanya. Ya, kemudian uraian materi, contoh, lembar kerja, evaluasi, kunci jawaban. Ya, dan bahasanya itu tentu berbeda dengan diktat. Ya, ada juga cirinya yaitu diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Itu ciri sebuah modul. Nah, untuk diktat, Bapak Ibu, ya ini sedikit berbeda Bapak Ibu ya. Jadi kalau diktat itu seperti buku ya, tapi lebih sederhana. Tapi sebenarnya diktat itu adalah bentuk yang sederhana dari sebuah buku, karena kalau buku itu diterbitkan oleh penerbit, diktat tidak diterbitkan oleh penerbit. Jadi beda antara buku dan diktat sebenarnya terletak pada penerbitannya saja. Nah, modul atau diktat diharuskan Bapak Ibu disertai keterangan digunakan di sekolah, kota atau provinsi. Ya, jadi jika digunakan di provinsi, pengesahannya oleh kepala dinas, jika kabupaten oleh kepala balai, jika di sekolah disertai pengesahan dari kepala sekolah. Provinsi nilainya 1,5, ya. Kabupaten nilainya 1, sekolah nilainya 0,5. Bapak Ibu perlu memahami juga bahwa penilaian modul atau diktat itu per semester. Jika Bapak Ibu menilaikan pada semester yang sama, dibagi menjadi 3 modul, tetap nilainya sama. Misalnya digunakan di sekolah, nilainya 0,5. Nah, jadi modul nilai 0,5 itu mencakup materi dalam 1 semester Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu membaginya menjadi 5 modul, tetap hitungannya adalah per semester. Ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu buku dalam bidang pendidikan.
berisi pengetahuan yang terkait dengan pendidikan. Nah, sasaran buku pendidikan ini tidak hanya untuk peserta didik, ya. Jadi umum, bersifat umum. Bapak Ibu menulis buku pendidikan, tapi mungkin bisa dipakai kelas 1, bisa untuk kelas 10, bisa untuk kelas 12, bahkan bisa untuk SMP. Ya, tujuannya membantu peserta didik memahami mapel tertentu, ya, atau sebagai pegangan utama atau sebagai informasi. Ya, penulis itu bisa guru atau kelompok guru yang berkemampuan terhadap isi buku. Nah, kalau buku pelajaran, Bapak Ibu itu harus menulis buku pelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajar oleh Bapak Ibu. Untuk buku pendidikan, Bapak Ibu ampuh. Bukti fisiknya sama Bapak Ibu ya, buku asli atau fotokopi, disertai dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Ber-ISBN nilai 3, belum ber-ISBN nilainya 1. Waduh, terpental Bu aku. Recording in nilainya progress. 1, Bapak Ibu. Tadi terpental internetnya. Untuk karya terjemahan, sesuai dengan buku yang diterjemahkan. Sehingga untuk sistematikanya itu tidak ada ketentuannya, tapi menyesuaikan dengan buku aslinya. Kemudian buktinya buku terjemahan karya Bapak Ibu guru, kemudian kopi cover buku yang diterjemahkan, nama penulis karya terjemahan, ya. Dan Bapak Ibu bisa melihat pada buku 4 halaman 42. Oke, berikutnya Bapak Ibu publikasi ilmiah yang berikutnya adalah buku pedoman guru. Nah, nilai 1,5 per 1 tahun. Sehingga Bapak Ibu menyusun buku pedoman itu mencakup perencanaan Bapak Ibu dalam 1 ya paling ini baru tahun. dijelaskan sama Ya. penilainya. Kemudian Bapak Ibu, Ini isinya yang buku kemarin itu. pedoman guru itu banyak yang tidak dinilai. Ya, banyak yang mengeluh mengapa buku pedoman Bu Reni termute, Bu. Oke, nggih, matur nuwun, enggak apa-apa. Bapak Ibu, untuk pedoman guru banyak yang tidak dinilai karena apa? Satu sekolah pedoman bukunya sama. Ya. Tulisannya dari awal sampai akhir sama. RPP-nya hanya 1. Nah, buku pedoman guru itu merupakan perencanaan dalam 1 tahun. Maka tidak mungkin RPP-nya hanya 1. RPP juga diharapkan tidak hanya ambil copy paste. Banyak sekali buku pedoman guru RPP-nya mengambil dari website Kuntorio sehingga hampir semua sama. Intinya Bapak Ibu silakan susun pedoman guru sebaik-baiknya dengan RPP yang bagus, yang benar-benar dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk pedoman mengajar. Begitu, saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti bisa. Nah, kemudian Bapak Ibu berikutnya kita akan membahas tentang karya inovasi. Nah, yang pertama teknologi tepat guna. Ya. Teknologi tepat guna ya Bapak Ibu, ini mungkin teman-teman SMK yang banyak. Untuk teknologi tepat guna nanti teman-teman SMK silakan dibaca ya. Ini keterangannya sudah sangat jelas. Hanya mungkin yang perlu kami mohonkan kepada teman-teman guru berhubung CD ya, CD yang Bapak Ibu kirim itu terkadang
tidak bisa kami baca karena CD itu kan sekarang nggak laku ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi di toko CD itu sudah merupakan stok lama, mungkin sudah kebaret dan itu sudah tidak update lagi sehingga kami banyak mengalami kesulitan ketika membuka CD Bapak Ibu. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk yang mengirim karya ya berupa file, mohon berkenan untuk mengirim dengan menggunakan flash disk. Ya, flash disknya yang kecil saja, yang murah Bapak Ibu, yang penting bisa dibaca. Yang murah itu ada 25.000 itu ada. Gitu, daripada nanti tidak bisa dibaca. Oke, kompleks itu kalau video itu kompleks itu 60 menit, ya sederhana itu 30 menit. Ya. Kemudian untuk yang lain kita sampai pada seni sastra ya Bapak Ibu. Nah, untuk karya seni Bapak Ibu, karya seni itu bisa dilakukan oleh teman-teman meskipun teman-teman itu bukan berlatar belakang karya, bukan berlatar belakang guru seni, itu boleh menyusun karya seni. Nah, contohnya yang pertama itu seni sastra. Ya. Seni sastra bisa berupa novel, cerpen, ya, atau puisi. Ya, di sini sudah saya bandingkan Bapak Ibu ya, yang kompleks dengan sederhana. Nah, untuk yang puisi misalnya yang banyak Bapak Ibu tulis, puisi dinilai sebagai sebagai karya kompleks ya, jika minimal 40 puisi yang dimuat di media massa yang ber-ISSN. Sederhana itu kalau 20 puisi. Nah, sesuai dengan buku 4, perhatikan apa yang harus Bapak Ibu kumpulkan. Yang pertama adalah karya asli, kemudian disahkan oleh kepala sekolah ya dengan pernyataan keaslian. Ya, bisa jadi satu ya Bapak Ibu, ini pengesahan dan pernyataan keaslian tidak masalah, bisa jadi satu. Kemudian untuk karya sastra Bapak Ibu, buku 4 itu mewajibkan bahwa penerbitannya itu diterbitkan pada penerbit yang memiliki editor sastra. Maka mohon di buku itu juga ada dicantumkan nama editor sastra. Nah, jika tidak ada Bapak Ibu, buku Bapak Ibu sudah terlanjur terbit, nama editornya tidak tercantum, silakan Bapak Ibu meminta kepada penerbit surat keterangan yang menyatakan bahwa memang puisi itu sudah diedit oleh editor sastra. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu akan menerbitkan puisi-puisi, Bapak Ibu butuh editor sastra, kami sudah menghubungi Balai Bahasa dan rekan-rekan di Balai Bahasa itu sanggup sebagai editor sastra. Jadi Bapak Ibu silakan jika berkarya karya seni sastra, hubungi para editor sastra termasuk di Balai Bahasa, kemudian nanti baru diterbitkan atau memilih penerbit-penerbit yang memiliki editor sastra. Nah, berikutnya Diskomvis Bapak Ibu, desain komunikasi visual. Ya. Jika itu film ya kompleks 30 menit. Ya. Kemudian sederhana 15 menit. Nah, baliho itu juga bisa, 6 itu kompleks, 6 baliho atau poster itu 3 baliho itu sederhana. Kemudian poster atau pamflet 20
Ya. Kemudian sederhana itu 10. Nah, laporan penciptaan karya itu dibuat Bapak Ibu tidak hanya menilaikan posternya saja, tapi ada laporannya, kemudian dikuatkan dengan foto-foto atau audio atau videonya, serta surat pernyataan keaslian karya dari kepala sekolah. Berikutnya seni musik. Nah, seni musik, Bapak Ibu, ini kompleks jika 6 judul lagu, ya 3 judul lagu itu sederhana, atau aransemen juga bisa Bapak Ibu, aransemen 10 aransemen itu kompleks, ya 5 naskah aransemen itu sederhana, disertai dengan laporan penciptaan karya seni dengan foto-foto, video atau audio dan rekamannya, ya disertai dengan surat pernyataan keaslian karya. Nah, berikutnya busana, ini untuk teman-teman SMK mungkin ya, ini 10 kreasi busana yang berbeda, ya atau sederhana 5 kreasi busana yang berbeda. Kemudian laporannya, ya serta surat pernyataan keaslian. Nah, seni pertunjukan Bapak Ibu bisa seni drama, teater, musik, tari dan sebagainya. Nah, alat peraga. Nah, ini mungkin banyak juga dibuat oleh teman-teman ya. Alat peraga, ya ini alat peraga bisa itu poster, alat permainan, model, alat bantu, cutaway video. Ibu, laporannya jangan lupa juga Bapak Ibu. Nah, misalnya karya Bapak Ibu itu besar, ya karyanya itu besar, tidak memungkinkan untuk dikirim, maka Bapak Ibu cukup dengan laporan tertulis tentang cara pembuatan, ya dan disertai dengan gambar, foto, ya jika alat peraga itu tidak mungkin dikirim. Jika alat peraga itu mungkin dikirim, maka sertakan alat peraga tersebut. Ya, tentu semuanya ada surat pernyataan dari kepala sekolah. Bapak Ibu sebagai catatan, pesan dari teman-teman penilai, dikatakan inovatif itu jika Bapak Ibu itu berkarya tidak itu saja. Misalnya tahun lalu membuat poster, sekarang poster lagi, ya dengan jumlah beberapa yang karyanya mirip-mirip, itu namanya sudah bukan inovasi lagi. Maka usahakan Bapak Ibu itu memiliki inovasi ya, dan mungkin ya yang bervariasi ya Bapak Ibu. Alat praktikum bisa juga Bapak Ibu nilaikan. Kemudian yang terakhir itu pengembangan penyusunan standar atau soal dan sejenisnya. Nah, ini ada laporannya Bapak Ibu untuk penyusunan soal, ya karena soal itu kan bersifat rahasia ya Bapak Ibu. Tapi kalau soal itu sudah tahun yang lalu dan sudah pernah dipakai, berarti kan sudah bisa dinilaikan. Namun jika Bapak Ibu menyusun soal yang belum boleh dikeluarkan, ya Bapak Ibu jangan dimasukkan di dalam laporan ya. Bapak Ibu harus tetap menjaga kerahasiaannya. Oke, itu tadi karya inovasi Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada kegiatan penunjang. Nah, untuk kegiatan penunjang itu bisa juga ijazah yang tidak relevan ya Bapak Ibu. Tadi di kegiatan di atas, di pendidikan itu Bapak Ibu bisa menilaikan ijazah juga. Kemudian di penunjang, jika Bapak Ibu memiliki ijazah yang tidak relevan, maka Bapak Ibu harus ikhlas memasukkan pada kegiatan penunjang.
jika ijazah Bapak Ibu itu tidak relevan, dimasukkan pada pendidikan di unsur utama yang paling atas itu, nanti tidak bisa dinilai. Karena kalau kami menilai di atas, tapi nilainya adalah sesuai dengan jumlah nilai seperti penunjang, itu nanti kami akan ditegur oleh BKN. Kami salah menilai. Maka jika Bapak Ibu mengentri dengan benar, mudah-mudahan nanti kami semuanya juga bisa melaksanakan ketugasan dengan baik. Ya, oke. Berikutnya Bapak Ibu, terakhir kegiatan penunjang. Mohon maaf, Bu Sumiati, di mute ya, Bu Sumiati. Oke, Bapak Ibu, kegiatan penunjang yang bisa dinilai itu tidak sebanyak zaman dulu ya. Zaman dulu ketika kegiatan penunjang itu boleh 20%. Segala kegiatan itu bisa dinilaikan. Tapi sekarang hanya ada beberapa kegiatan yang bisa dinilai. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan entry kegiatan yang tidak bisa dinilai. Karena itu akan membuat kami bertambah pekerjaannya. Jika kami belum ngeklik, itu tidak akan selesai. Ada yang memasukkan kegiatan-kegiatan, segala kegiatan itu dimasukkan. Nah, Bapak Ibu tentu bisa mengidentifikasi kegiatan mana yang bisa dinilaikan. Entry cukup yang pada poin-poin yang bisa dinilai. Yang pertama, selain tadi ijazah yang tidak relevan, membimbing siswa dalam kegiatan praktek ekstrakurikuler. Ya, perhatikan Bapak Ibu, membimbing siswa dalam kerja praktek nyata, praktek industri, ekstrakurikuler. Maka ketika Bapak Ibu membimbing mahasiswa PPL, itu berarti tidak bisa dimasukkan di sini, gitu. Ya, karena itu tidak masuk dalam kategori ini. Ya, siswa. Nah, nilainya 0,17 dihitung setiap laporan. Nah, ketika Bapak Ibu itu membimbing, ini berarti 0,17 kali setiap laporan prakteknya. Nah, kemudian bukti fisiknya apa? Laporan praktek kerja nyatanya. Ya. Kemudian pengawas. Ya. Pengawas yang bisa dinilai, pengawas evaluasi adalah ujian sekolah untuk tingkat sekolah. Kemudian tingkat nasional, karena sekarang sudah tidak ada ujian nasional, yang dinilai mungkin Bapak Ibu mengawas asesmen nasional. Ya, buktinya adalah SK, nilainya 0,08. Nah, bagaimana dengan mengawas PTS, mengawas PAT? Bapak Ibu itu adalah include dalam kegiatan Bapak Ibu yang itu sudah include dalam nilai PKG. Tidak masuk di sini lagi. Kemudian menjadi anggota profesi. Yang ujian nasional, ujian sekolah Bapak Ibu pengurus PGRI. PAT sama PAT itu nggak bisa dinilaikan. Ya, bisa juga misalnya pengurus MGMP bisa juga ya dimasukkan di sini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ini dengan SK atau kartu tanda anggota atau surat keterangan. Oke. Pengurus itu nilainya 1, anggota nilainya 0,75. Ya. Kemudian sudah menjadi penunjang sekarang. Tim penilai angka kredit. Ya. Bapak Ibu jika penilai angka kredit satuannya adalah 0,04 per berkas. Maka setelah menilai angka kredit, minta surat keterangan dari
instansi yang menugaskan dengan menambahkan jumlah jumlah ini ya berkas yang dinilai berapa. Dan yang terakhir menjadi tutor atau pelatih. Ya, nilainya 0,04 per 2 DJPL. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu saya ingatkan pada teman-teman, terutama teman-teman asesor PKG, dalam menilai mohon jumlah angka kreditnya itu yang benar. Ya, cek aplikasi angka penilaian PKG di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian setelah jadi juga cek kembali jumlah angka kredit yang Bapak Ibu torehkan itu apakah sudah benar. Misalnya ini ya Bapak Ibu, golongan 4A. Baik, itu Bapak Ibu nggak usah mikir, nilainya 29,75. Nah, kalau di aplikasi keluarnya lebih dari ini atau kurang dari ini, padahal belum ditambah dengan tugas tambahan, artinya nilai itu salah. Maka penilai PKG juga harus mencermati kebenaran nilai PKG. Karena kalau nilai PKG itu salah, misalnya 3A diberi 29,75, nanti ketika untuk pemberkasan sampai di BKN itu nanti nilainya dikembalikan. Sehingga kasihan teman menjadi tidak bisa naik pangkat pada saatnya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk nilai angka kredit ya, selain nilai yang utama tadi, ya untuk kepala sekolah Bapak Ibu, karena belum ada aturan yang baru tentang penilaian angka kredit kepala sekolah, maka kita masih tetap menggunakan aturan yang ada. Maka untuk kepala sekolah itu masih ada ini prosentase sebagai kepala sekolah itu 75% dan sebagai guru itu 25%. Karena belum ada peraturan yang mendasari bahwa angka kredit ketugasan kepala sekolah langsung 100%. Maka ini tetap ada dua macam penilaian, yaitu PKKS dan PKG. Ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk tugas-tugas tambahan, misalnya kepala sekolah, pustakawan, laboran, jika Bapak Ibu menilaikan sebagai bengkel. Nah, jika misalnya ada ketugasan 1 tahun, misalnya wali kelas, ya wali kelas itu kan 1 tahun bisa nilainya 5%, silakan ditambahkan. Kemudian penugasan kurang dari 1 tahun, ya mungkin di tim-tim itu nilainya 2%. Dan untuk ketugasan tambahan, ya ini tidak boleh lebih dari 2 kegiatan Bapak Ibu ya, tidak boleh dari 2 tugas untuk tugas tambahan yang 5% dan 2% ini. Begitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan untuk teman-teman asesor PKG sudah menilainya dengan benar ya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian dan mungkin saatnya kita berdiskusi. Atau bagaimana Pak Tukiman, karena untuk yang teknis belum, apakah yang teknis dulu? Supaya nyambung, kita langsung berdiskusi untuk masalah apa tadi, aspek penilaian, tapi kita batasi sampai jam berapa nih Bu? Untuk 15 menit? 15 menit. Nanti setelah itu akan kami jelaskan tentang aspek teknis cara kita menggunakan aplikasi yang
seringkali tadi sudah dijelaskan Ibu Reni bahwa beberapa teman kita itu kadang salah memasukkan data. Ini sudah ada yang raise hand. Monggo. Nyuwun sewu, Bunda Reni. Oh, Boleh bertanya, nggih? Silakan Bu Adriati SMA Negeri. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Reni yang terhormat. Saya ingin menanyakan memang ada titipan. Yang pertama Bunda, sertifikat diklat yang nilainya itu C, apakah itu bisa digunakan atau tidak? Satu. Yang kedua Bunda, untuk video pembelajaran yang berisi inovasi pembelajaran, apakah itu dimasukkan dalam karya inovasi atau ke alat peraga? Ternyata mungkin. Yang ketiga Bunda, buku pedoman guru selama ini saya belum pernah menggunakan. Itu apakah ada batas minimalnya? Kalau perangkat lengkap itu kan 27 macam. Itu minimal berapa? Yang terakhir, yang keempat, mungkin nyuwun gambaran yang paling esensial untuk maju ke 4D itu apa Bunda kan beda. Terima kasih, matur nuwun, pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih sekali Ibu Agri. Nah, karena hari ini kita fokusnya yang 4A ke bawah, maka pertanyaan yang terakhir tidak saja, besok diskusi sendiri ya Bu ya. Oke, gitu ya. Kemudian tadi yang pertama, diklat. Jika diklat itu nilainya C, dinilai atau tidak? Tetap dinilai. Ya. Jadi tetap dinilai. Ya, yang penting tetap ada laporan pengembangan dirinya, gitu ya. Karena itu yang kami nilai bukan lulus dan tidak lulusnya, tapi sudah mengikuti. Ya, oke, begitu Bu Agri ya. Tadi untuk yang diklat. Yang kedua tadi apa nganti lali aku? Nyon sewu yang saya itu dapat digunakan ya, tapi buktinya di lapangan teman kami Bunda itu nilainya C tidak dinilai itu. Dinilai kok Bu, dinilai. Ya. Oke, dinilai. Ya, kemudian untuk yang pedoman guru ya. Bapak Ibu dalam menilai itu kami melihat golongan Bapak Ibu. Semakin tinggi Bapak Ibu pedoman gurunya tentu harusnya ya semakin berkualitas ya. Nah, begitu, karena tidak ada ketentuannya harus berapa ini ya, karena bermacam-macam ya, ada SLB, ada SMK. Silakan dipelajari pada lampirannya. Terima kasih sekali Bu Agri. Ini saya langsung saja ya Pak Tukiman dari Cangkringan. Mohon izin. Silakan Ibu. Cangkringan. Saya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Siapa Pak Waka Kurikulum ini kalau nggak salah? Ya, silahkan Pak. Pak Yunan Bu dari Pak SMA Yunan. 1 Cangkringan. Terima kasih Bu Reni. Yang akan saya tanyakan Bu, ini terkait dengan artikel. Ya, artikel yang belum sempat dinilaikan karena katakanlah sudah terbit di di penerbitan yang sudah ber-ISN ngaten Bu nggih. Cuman ketika mau kita nilaikan pada tahun yang bersangkutan, itu kita belum tahu kalau artikel kita sudah dimuat. Katakanlah dimuat tanggal 20 November misalnya. Kita sudah lewat tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2020 Bu Reni. Itu masih bisa dinilaikan. Oke. Beliau tahun 2021 naik pangkat tidak? Tidak. Bisa dinilaikan Pak. Ya. Masih bisa nggih meskipun sudah tahun lalu Bu nggih. Iya, masih bisa dinilaikan dan tadi sudah kita jelaskan untuk yang karya 2019 2020 karena
tahun 2021 ya, kan belum mengalami kenaikan pada tahun itu ya. Maka silakan dinilaikan dan tetap ada surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa itu benar-benar karya asli dan belum dinilaikan. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Ya, mohon bertanya Bu. Pak Ahmad, dari mana Bapak? Saya dari SMK Negeri 1 Ponjong. Oh ya. Ini mau menanyakan untuk berkas Bu, untuk karya inovatif berupa alat peraga video pembelajaran. Itu tadi kan ada keterangan untuk berkasnya tidak di-CD-kan tapi di flash disk-kan. Tapi untuk sekarang biasanya kan sudah memungkinkan itu di-upload di media sosial, misalnya di YouTube. Nah, misalnya untuk kalau di laporannya itu cukup dikasih kayak barcode atau link yang bisa diamati langsung atau diklik langsung sama penilai. Itu gimana Bu? Apa tetap harus menyertakan flash disk karyanya sendiri atau cukup disimpan di drive atau disimpan di YouTube-nya dan sebagainya itu? Karena sekarang kan sudah model seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih sekali Pak Ahmad, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, untuk karya-karya yang di YouTube kan seperti tadi, tetap laporannya dibuat ya Bapak ya, laporannya dibuat secara lengkap, kemudian link YouTube-nya disertakan, ya link YouTube-nya disertakan. Hanya kami ini kesulitan karena kami kan tidak bisa ngeklik linknya ya, karena yang kami pegang itu adalah laporan kertas, sehingga kalau kami harus ngetik link YouTube-nya itu sering kesulitan. Ya itu untuk kedepannya mungkin nanti apabila kita sampai pada kita sudah benar-benar online, kita tinggal bisa klik YouTube-nya. Oke, tapi mungkin akan lebih baik ya jika tetap disertakan flash disk-nya ya Pak ya. Tapi di laporan link-link YouTube dan screenshot-nya itu tetap dicantumkan untuk melengkapi laporannya. Kemudian untuk yang misalnya pakai Google Drive itu tadi juga permasalahannya Bapak tidak boleh mengirim kepada penilai linknya secara langsung ya. Sehingga itu yang menjadi kesulitan. Karena kalau misalnya Bapak mengirim linknya ke saya kan Bapak jadi tahu saya yang menilai. Nah itu melanggar etika gitu ya Pak ya. Karena sementara kita masih berbasis kertas, maka sementara Bapak tetap pakai flash disk. Begitu nje? Ya. Oh ya Bu, terima kasih. Matur nuwun Pak Ahmad, salam sukses. Iya, sama-sama. Mohon izin bertanya Bu. Pak Supriyadi, silakan Pak Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf jika nanti ada sedikit ketersinggungan barangkali. Wah itu sudah bisa begini. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan satu sekali.